Satu hal yang jadi PR Pak Anies yang bahkan mungkin jadi faktor kalahnya Abah Anies ini adalah dia nggak tobat pakai politik agama. Karena terlihat dari milih wakilnya aja Caimin dari PKB. Padahal udah jelas-jelas Caimin ini adalah mungkin konspirasinya Caimin ini adalah titipan gitu atau agen ganda dari Pak Jokowi supaya bikin Pak Anies ini punya beban. Makanya di kampanye-kampanye malah banyakan blunder Caimin daripada bikin kampanye buat naikin suara Pak Anies misalnya. Padahal sebelumnya Pak Anies juga memiliki kesempatan untuk bisa punya wakil AHY. Nah, AHY ini sebenarnya dari Demokrat, yang Demokrat ini konsisten gitu dari awal-awal pemerintahan Pak Jokowi ini mereka jadi oposisi, bahkan saat ditinggalin Pak Prabowo Demokrat ini masih gitu kritik Jokowi sampai kemarin pencalonan Gibran gitu Pak SBY sampai bikin buku ya saking oposisinya. Tapi akhirnya gara-gara AHY dibikin sakit hati sama Pak Anies, akhirnya sekarang jadi menterinya Pak Jokowi ya. Kayak akhirnya kan di akhir juga tetap aja Caimin setelah pemilihan kemarin sekarang PKB-nya malah merapat ke pemerintah yang bakal datang ke Pak Prabowo ya, kelihatan. Jadi Pak Anies kayaknya ditinggalin sendiri gitu. Nah, sebenarnya antara politik, agama gitu dan Pak Anies ini memang masih kuat gitu, dan gue juga salah satu yang menakutkan bahwa entah itu ulama, tokoh agama dan sebagainya akhirnya cuma jadi alat politiknya Pak Anies. Bahkan di Jakarta kemarin Pak Ahok ya pas wawancara kemarin nih baru-baru masih sakit hati karena politik identitas. Bahkan bukan cuma politik agama ya, politik pribumi yang waktu itu Pak Anies pas menang gitu, terus pidatonya intinya ini adalah kemenangan pribumi. Nah gitu sebenarnya kata Pak Anies yang sampai sekarang kata Pak Ahok bikin sakit hati gitu. Nah Pak Anies ini bahkan kan kalau dulu terkenalnya dekat dengan FPI gitu. Nah dengan misalnya kemarin milih Caimin sebagai wakilnya, itu adalah bentuk Pak Anies ini dalam tanda kutip melebarkan sayap di dunia politik Islam, dimana yang sebelumnya Pak Anies ini didukung sama Islam garis keras gitu ataupun yang agak-agak semangat gitu. Akhirnya Pak Anies merapat ke NU ya, basisnya Caimin ini, supaya mungkin Islam yang agak nusantara gitu, Islam yang mungkin yang agak slow bisa dia dapat gitu. Tapi ya, akhirnya ternyata publik NU ya, dari kelihatan kewenangan Pak Prabowo di Jawa Tengah sama Jawa Timur kayaknya NU-nya lebih ke 02 gitu ternyata. Nah, akhirnya di sini Pak Anies gagal mengulang kesuksesannya di 2017 dengan politik agama. Misalnya kalau ada bantahan bahwa kata siapa Pak Anies politik agama gitu. Sekarang lihat di mana ada pelarangan gereja gitu, di Jakarta gak ada, gereja aman-aman aja, gak jadi radikal. Nah, sebenarnya politik agama Pak Anies ini intinya sebenarnya buat kontestasi aja gitu. Dia tuh sebenarnya buat untuk memenangkan aja, tapi dalam kebijakan ya Pak Anies kalau di Jakarta kelihatannya lebih moderat, nggak terlalu konservatif seperti basis pendukungnya yang ekstrim gitu ya. Misalnya mungkin Pak Anies ini ya dalam kampanye-kampanye kemarin masih gitu tetap menjanjikan bahwa nanti kalau dia terpilih bakal dengerin saran ulama, suara ulama, gak bakal dimusuhi kayak pemerintahan sekarang. Intinya goreng-goreng isu, entah itu mungkin benar niat Pak Anies baik ataupun mungkin ya cuma kayak di 2017 dan sebagainya gitu. Nah, Pak Anies ini yang paling penting juga sini ya, dia itu sebenarnya memiliki latar belakang akademisi dan bahkan sebelumnya punya program Indonesia Mengajar yang bikin para relawan dan mahasiswa mau tuh ke Indonesia Timur, ke pelosok-pelosok Indonesia buat ngajar tanpa digaji, sukarela atas dorongan Pak Anies ini. Dan Pak Anies ini sendiri memiliki latar belakang rektor. Tapi selama kampanye kemarin ya terlihat lah Pak Anies memang gitu kalau dalam pidatonya seperti rektor gitu, ataupun mungkin ke kampus-kampus gak ditolak. Tapi
isinya tetap gitu tentang perubahan dan seolah-olah pemerintah ini berzolimi gitu kalangan-kalangan agama gitu, atau mungkin di Jakarta waktu itu sama Pak Ahok pribumi yang digusur gitu. Jadi tetap aja populisme gitu, nyari-nyari isu-isu yang populer gitu, karena mungkin pendidikan yang jadi latar belakang Pak Anies itu nggak terlalu populer. Mungkin ini salah satunya, dimana Pak Anies ini kan tadinya akademisi terus jadi menteri pendidikan dan sebagainya, sehingga saat kontestasi dia tidak terlalu punya basis massa dari pendidikan gitu. Misalnya kalau Pak Anies ini kalau harusnya jadi presiden kan harusnya kampanye ini tentang pendidikan karena latar belakang dia itu pendidikan gitu. Tapi karena dia tidak punya gitu basis pendukung yang kuat yang bakal memenangkan dia di Jakarta ataupun di nasional, akhirnya dia cari-cari nih mana nih yang kebetulan gampang mungkin untuk digoreng. Akhirnya kebetulan waktu itu Ahok dapat kasus gitu. Nah, kenapa kok bisa gue sebut Pak Anies ini memanfaatkan kasus Ahok? Karena pada saat itu ada 3 calon gubernur gitu. Ada Pak Ahok, Pak Anies, sama Pak AHY. Nah, Pak AHY itu justru nggak mau main politik agama gitu, karena mungkin dia lebih pede karena punya legasi Pak SBY, sehingga branding Pak SBY mau dipakai sama dia. Nah, Pak Anies ini anak presiden bukan, mungkin pada saat itu terus pemerintah pertahanan kayak Ahok bukan gitu. Terus kinerjanya sebagai menteri ya belum terlihat karena udah diberhentikan duluan gitu ya. Sebelum terlihat kinerjanya mungkin kayak Pak Nadiem sekarang gitu ya. Nah, akhirnya di situ mencuat tuh politik agama karena kasus Ahok, dan Pak Anies masuk ke dalamnya. Misalnya ya semua politisi kan ikut gitu ya, ikut populisme, ikut isu-isu yang lagi rame gitu, memanfaatkan. Tapi yang jadi masalah itu saat politik agama di Jakarta kemarin itu akhirnya menghasilkan perpecahan masyarakat sampai di 2019. Saking kuatnya politik agama, Pak Jokowi nggak jadi tuh milih wakil Pak Mahfud. Bahkan Pak Jokowi pun nggak berani gitu, nggak milih wakil dari agamis, milihnya agamis gitu dari NU, yaitu Pak Ma'ruf Amin sekarang ya, yang sering dianggap AFK itu ya. Ya, kalau Pak Mahfud mungkin sering di depan media, jadi nggak mungkin dianggap AFK padahal dulu Pak Jokowi. Ya, tapi Pak Jokowinya karena ya popularisme agama gara-gara ya digoreng sama Pak Anies pas pemilihan pilkada, akhirnya bikin masalah gitu. Nah, terus juga akhirnya banyak tuh isu-isu tentang, misalnya ini kan demo Ahok itu harusnya tentang penistaan agama dan dihukum gitu sesuai aturan negara. Tapi yang muncul saat waktu itu gerakan-gerakan itu, gue masih inget tuh anak kecil di pesantren dari Jawa gitu, dari Tasik jalan kaki ke Jakarta. Di sepanjang jalan mereka teriaknya apa? Bunuh Ahok, bunuh Ahok, bunuh Ahok. Sehingga kata-kata provokasi ini bikin non-muslim, apalagi agama dari Pak Ahok ya Katolik atau Kristen kan, itu akhirnya ya menjadi insecure gitu, menjadi akhirnya menguat politiknya mereka bahwa oh ternyata di Indonesia Islam itu masih nggak toleran dengan minoritas, sehingga gesekan-gesekan antar agama pun kerukunan jadi terganggu ya. Intinya kalau gue mau satu-satu banyak sih, tapi kalau kalian mau cari di media gampang, karena gue ini bukan dari jurnal ilmiah, bukan apa, cukup dari media yang kemarin dari 2017 rame teman-teman. Jadi itulah mungkin dosa Pak Anies, dan mungkin salah satunya faktor yang bikin banyak orang yang masih ragu pilih Pak Anies.